Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, untuk video kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang vektor berdimensi 3. Ya, untuk vektor berdimensi 3 atau dalam ruang masih sama dengan konteks pada vektor berdimensi 2, yaitu pada bidang, dimana di situ akan menjelaskan vektor, kemudian operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 3. Konsepnya sama pada vektor berdimensi 2. Untuk video ini materi pembelajarannya mengenai sifat-sifat vektor, kemudian panjang vektor dalam ruang, vektor satuan, dan perkalian skalar. Ya, untuk indikator atau IPK-nya yaitu menyebutkan vektor dalam ruang, menyebutkan sifat-sifat vektor dalam ruang, menentukan panjang vektor dalam ruang, menentukan vektor satuan pada ruang, dan menentukan hasil perkalian skalar dua vektor dalam ruang. Nah, kita langsung saja masuk pada vektor dalam ruang atau dimensi 3. Ya, yang pertama yaitu menyatakan vektor dalam ruang. Kita ketahui bahwa apa itu vektor dalam ruang atau dimensi 3. Kalau pada vektor dalam bidang atau dimensi 2, itu berarti di dalamnya memiliki komponen X, komponen Y. Kalau pada vektor dalam ruang atau dimensi 3, yaitu vektor yang memiliki 3 buah sumbu, yaitu X, Y, dan Z, atau komponen X, komponen Y, dan komponen Z, yang saling tegak lurus dan perpotongan ketiga sumbu sebagai pangkal. Nah, di sini kalau mau dilihat dalam gambar bentuknya seperti ini. Jadi untuk titik P, ya, dia memiliki komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Oke, jadi kita punya X, punya Y, dan Z, dimana si P ini, dia terdiri dari komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Ya, sekarang kita lihat untuk titik P memiliki koordinat yang tadi Ibu bilang ya, dia memiliki komponen X, Y, dan Z, maka vektor posisi yaitu OP dalam ruang dapat dituliskan dalam bentuk yang pertama koordinat kartesius. Jadi kalau dalam bentuk koordinat kartesius, vektor OP ditulis X, Y, dan Z. Oke. Kemudian yang kedua, penulisan vektor kolom. Oke. Vektor kolom yaitu vektor OP, penulisannya yaitu X dalam bentuk kolom ya, X, Y, dan Z. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga yaitu kombinasi linear vektor satuan atau vektor basis. Jadi kalau vektor satuan dilambangkan dengan ini, I, Z, dan K. Karena berdimensi 3 maka tambahnya dengan K. Kalau dimensi 2 berarti I dan Z. Sekarang kita bicara tentang vektor dalam ruang, berarti dimensi 3. Jadi vektor OP itu sama dengan penulisan dalam bentuk vektor satuan yaitu X,
I satuan ditambah dengan YZ satuan tambah ZK satuan. Oke. Sekarang kita masuk pada sifat-sifat aljabar vektor dalam ruang. Untuk sifat-sifat vektor aljabar dalam ruang, misalkan kita punya dua vektor. Dua vektor yaitu vektor A dan vektor B. Untuk vektor A dia memiliki komponen yaitu X1, Y1, dan Z1. Kemudian vektor B yaitu X2, Y2, Z2. Jika M adalah bilangan real, dia ini berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, dua vektor ya, yaitu jika vektor A itu sama dengan vektor B. Oke, kita perhatikan komponen dari vektor A, yaitu X1, Y1, dan Z1. Kita lihat bahwa vektor A sama dengan vektor B, itu artinya X1 sama dengan X2. Kemudian Y1 sama dengan Y2 dan Z1 sama dengan Z2. Oke. Kemudian sifat yang kedua, jika vektor C, itu artinya kita ketemu vektor yang baru. Dari kedua vektor A dan vektor B dapat vektor C. Oke, jadi vektor C itu sama dengan vektor A ditambah dengan vektor B. Ya, dalam bentuk penjumlahan, maka kita dapat vektor yang baru yaitu vektor C. Vektor C itu didapat dari vektor A ditambah dengan vektor B, di mana vektor A dia memiliki komponen X1, Y1, Z1 ditambah dengan vektor B, yaitu komponennya yaitu X2, Y2, dan Z2. Itu dalam bentuk penjumlahan. Kemudian sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ini kita bisa perhatikan dia dalam bentuk perkalian. Jika vektor C sama dengan M vektor A. Oke, maka vektor C di sini kita lihat M dikali dengan vektor A. Artinya M dikali dengan komponen dari vektor A itu sendiri yaitu X1, Y1, Z1. Jadi M kali X1, M kali Y1, M kali Z1. M ini dia adalah bilangan real. Oke? Ya. Kemudian yang bagian D yaitu inverse. Kata inverse sendiri itu adalah kebalikan. Oke? Inverse dari vektor A berarti kebalikan dari vektor A negatif, dimana vektor A itu adalah min vektor A atau inverse dari vektor A. Karena vektor A dia memiliki komponen X1, Y1, Z1 ini yang positif. Kalau inversenya berarti min X1, min Y1, min Z1. Kalau misalnya vektor A ini Ibu bisa isi dengan bilangan realnya. Misalnya 2, min 3, 5. Inversenya gimana? Jadi kalau inversenya berarti inverse vektor A itu bukan kurung kulawa ya, ke kurung negatif 2, karena di sini negatif 3 jadinya positif 3, positif 5 jadi negatif 5. Seperti itu ya. Ya. Kita lanjut pada contoh soal. Di sini contoh soal berbunyi pada gambar balok di samping. Nah, pada gambar balok di samping, nyatakanlah vektor-vektor berikut ini dalam bentuk persamaan vektor dan vektor kolom. Ya, di sini kita baca soal baik-baik ya. Pada gambar balok di samping, nyatakanlah
vektor-vektor berikut ini dalam bentuk persamaan vektor dan vektor kolom. Ya, di sini balok A, B, C, D, E, F, G. Oke. Ya, ditanya vektor EG. Kita lihat vektor EG. Ini ya, vektor EG. Ya. Kemudian nanti dalam bentuk persamaan vektor dan vektor kolom. Ya, untuk vektor EG itu sama dengan, kita lihat ya, vektor ini kan vektor EG itu dia sama dengan vektor ED yang ini ditambah dengan vektor DG. Ya, ulang ya. Kita perhatikan vektor EG itu sama dengan vektor ED ditambah dengan vektor DG. Ya. Sekarang kita masuk pada untuk menentukan bentuk persamaan. Kita masuk pada panjang. Ini masukkan dia ke dalam bentuk panjang. Ya. Untuk panjang ED ya. Ini ya, kita perhatikan panjang ED ini dia sama saja dengan sama dengan panjang OA ini sama saja dengan panjang CB sama saja dengan panjang FG. Sama ya, dia memiliki ukuran yang sama, maka nilainya itu adalah 3. Oke. Nanti kalau ini panjangnya sama, panjangnya sama, dia memiliki nilai 2. Tapi di sini pertanyaan yang diminta yaitu vektor EG. Jadi vektor EG itu sama dengan vektor ED ditambah dengan vektor DG. Oke. Kemudian panjang vektor ED ini ya kan sama dengan, kita lihat panjang vektor ED dia sama saja dengan panjang vektor OA, kemudian sama dengan panjang vektor CB dan panjang vektor FG yang memiliki nilai 3. Oke, kita lanjut. Untuk vektor ED, untuk vektor ED sama dengan inverse, inverse dari OA. Kalau inverse berarti negatif, nilainya kan 3. Bicara tentang inverse berarti negatif 3. Kita namakan dia dengan vektor satuan. Jadi negatif 3 vektor satuan I. Dengan I ini adalah vektor satuan sumbu X. Ya. Jadi untuk inverse dari OA ini adalah sumbu X di mana vektor satuan I. Kemudian yang berikut
vektor DG. Oke, ini kan ditambah dengan vektor DG kan. Vektor DG itu kita lihat vektor DG. Untuk vektor DG itu dia sama dengan vektor OC, di mana nilainya adalah 4Z. Dengan C itu adalah vektor satuan, sumbu apa? Sumbu Y. Oke, bisa paham ya? Kemudian untuk vektor EG sama dengan vektor ED ditambah dengan vektor DG, kita kan sudah dapat nilai dari vektor ED itu adalah 3, karena inverse berarti min 3. Kemudian nilai dari vektor DG itu adalah 4, sehingga vektor EG sama dengan vektor ED ditambah dengan vektor DG itu sama dengan min 3 vektor I satuan ditambah dengan 4 vektor J satuan. Ya, jadi persamaannya yaitu untuk persamaan dari vektor EG adalah min 3 vektor I satuan ditambah dengan 4 vektor J satuan. Oke, yang dimintakan bentuk persamaan, ini bentuk persamaan. Kemudian dan vektor kolom, kita tulis persamaan ini ke dalam vektor kolom. Bisa perhatikan karena 3 dimensi ya, yaitu dalam bentuk ruang, I, Z kurang K. Kalau K berarti nilai K-nya itu adalah 0. Oke. Dalam bentuk vektor kolom bisa kita tulis vektor EG sama dengan min 3, tidak satuan lagi karena dalam bentuk kolom itu tidak ditulis satuannya lagi. Oke. Kalau penulisan dalam koordinat kartesius berarti min 3,4 ya, 0 ya, karena dimensi 3. Kalau dalam bentuk satuan berarti min 3i tambah 4z. Oke, kalau dalam vektor kolom berarti min 3 seperti ini, min 3, 4, 0. Nilai K-nya itu adalah 0. Oke, itu contoh soal pertama. Kita lanjut pada panjang vektor dalam ruang. Oke. Anda bisa ingat bahwa untuk vektor dalam bidang atau dimensi 2 itu bicara juga tentang panjang vektor. Kalau panjang vektor berarti pakai teorema Pythagoras. Seperti itu ya. Misalkan diberikan vektor R ya. Vektor R di sini dia memiliki komponen X vektor I satuan ditambah dengan Y vektor J satuan tambah Z vektor K satuan dengan memakai dalil Pythagoras. Nah, yang tadi Ibu bilang untuk vektor dalam ruang juga bicara tentang panjang yang dimana dia memakai dalil Pythagoras, yaitu panjang vektor ini dapat ditentukan dengan rumus yaitu panjang. Jadi kalau garis tegak lurus kiri kanan ini bacanya panjang. Oke. Panjang vektor R itu sama dengan pakai Pythagoras yaitu akar dari dimensi 3 berarti X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2. Bu rasa kalau panjang vektor ini gampang saja karena pakai dalil Pythagoras. Contohnya
kita contoh lagi. Ini Anda bisa lihat contoh ini dia penulisan dalam bentuk vektor kolom. Diketahui vektor A yang berkomponen 1, 2, min 1. Tentukan panjang vektor A. Kalau lihat panjang vektor A berarti pakai Pitagoras. Penyelesaiannya yaitu kita masukkan rumusnya, yaitu panjang vektor A sama dengan akar dari X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2. Nilai X nya yaitu 1, nilai Y 2, dan Z adalah min 1. Nah, jadi satu akar dari 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah min 1 pangkat 2. Untuk 1 pangkat 2 itu sendiri adalah 1, ditambah dengan 2 pangkat 2, 4, tambah min 1 pangkat 2, berarti min 1 kali min 1, hasilnya adalah positif 1. Oke, 1 tambah 4, 5, tambah 1, 6. Apakah akar 6 bisa diakarkan? Nah, kalau tidak bisa diakarkan, maka dalam bentuk akar saja. Itu contoh panjang vektor dalam ruang. Ibu rasa satu contoh soal cukup, karena kalau hitung panjang vektor ya cuma pakai Pitagoras saja. Ya, kita lanjut pada vektor pada bangun ruang. Oke, yaitu vektor posisi. Ya, untuk vektor posisi kita lihat bahwa vektor pada bangun ruang yang tadi Ibu sudah jelaskan tadi dapat digambarkan pada ruang koordinat kartesius. Jadi setiap titik P pada ruang dapat dinyatakan sebagai vektor OP, yaitu vektor yang berpangkal di titik 0. Oke, di titik O maksudnya, yaitu 0,0, dan berujung di titik P, yaitu di titik P. Jadi panjang maksudnya vektor OP disebut vektor posisi dari titik P pada ruang koordinat kartesius. Nah, koordinat titik P ini dia merupakan komponen-komponen dari vektor posisi untuk vektor OP tersebut. Jadi pada gambar di samping, yaitu posisi vektor OP mempunyai komponen sumbu X sebesar, kemudian komponen searah sumbu Y sebesar Y1, dan komponen searah sumbu Z sebesar Z1. Oke. Untuk vektor posisi, yaitu vektor OP yang tadi Ibu sudah jelaskan, itu sama saja dengan vektor P yang memiliki komponen X1, Y1, Z1 dalam bentuk vektor basis. Kemudian vektor OP itu sama dengan vektor P, ini dalam bentuk vektor satuan, X1 vektor satuan atau X1i vektor satuan ditambah dengan Y1 vektor J satuan tambah Z1 vektor K satuan. Ya, kita masuk pada contoh soal. Di sini contoh soalnya yaitu diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudut A yang berkomponen 0,35, kemudian titik B 246 dan titik C 431. Tentukan pertanyaan bagian A, yaitu vektor posisi titik A, B, dan C. Kemudian vektor P yang mewakili ruas garis berarah dan titik pangkal A ke titik pangkal B
maksudnya dan titik pangkal A ke titik B. Pertanyaan yang bagian C yaitu vektor Q yang mewakili ruas garis berarah dari titik pangkal B ke titik C. Kemudian vektor R yang mewakili ruas garis berarah dari titik pangkal A ke titik C. Dan yang terakhir yaitu keliling segitiga ABC. Ya, coba kita gambarkan di sini sebentar. Jadi kalau ibu gambar kurang indah dipandang, Anda boleh perbaiki yaitu di sini ada titik A, kemudian titik B dan titik C. Ya, dimana titik A itu dia memiliki nilai 0,35, 0,35. Kemudian titik B 2, 4, 6. Ya, mohon maaf kalau tulisannya jelek karena posisinya ibu jelaskan pakai HP. Jadi kalau tahu sendirilah kalau layar HP itu kan kecil. Jadi ya disesuaikan dengan layar yang ada. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan yang pertama yaitu vektor posisi titik A, B, dan C. Penyelesaian di sini kita ini adalah O. Jadi vektor OA bisa Anda perhatikan, vektor OA atau sama saja dengan vektor A. Jadi kalau vektor A-nya itu penulisannya A kecil baru arah panah di atas. Oke. Mewakili ruas garis berarah. Oke, jadi OA atau vektor A dia mewakili ruas garis berarah dari titik pangkal 0 ke titik A. Oke. Ya, selanjutnya untuk vektor OB atau bisa juga dikatakan vektor B seperti itu, dimana vektor OB ini atau vektor B dia mewakili ruas garis berarah dari titik pangkal O ke titik B. Ya, selanjutnya vektor OC atau vektor C, ya, vektor C atau tulisannya kan kecil. Ya, dia ini mewakili ruas garis berarah dari titik O, dari titik pangkal O ke ujung. Titik ujungnya adalah C. Ya, itu adalah vektor posisi yang pertanyaan bagian A, vektor posisi titik A, B, dan C. Selanjutnya, pertanyaan bagian B. Vektor P yang mewakili ruas garis berarah dan titik pangkal A ke titik pangkal B. Oke, kita lihat vektor P. Vektor P ada vektor baru lagi, sama saja dengan vektor A. Vektor P yang mewakili ruas garis berarah dari titik pangkal A yang ini ke titik B. Berarti kita namakan dari A ke B ini adalah vektor P. Ya, seperti itu ya. Nanti kalau Anda gambar
sedikit besar ya, biar jarak antara vektor A atau dari titik pangkal A ke titik B yang diberi nama yaitu vektor P. Kemudian nanti kita cek dulu ya sebelum kita masuk ke pertanyaan yang diminta. Vektor P yang mewakili ruas garis berarah dan titik pangkal A ke titik B. Oke, dari titik A ke B yang dinamakan dengan vektor P. Coba kita lihat bagian Q yang mewakili ruas garis berarah. Oke, sebelum kita ke Q, kita selesaikan dulu vektor V yang mewakili ruas garis berarah dan titik pangkal A ke titik B. Ya, tadi kan nilai dari vektor OA atau sama saja dengan vektor A itu sendiri nilainya kan adalah 0,35. Oke, ini 0,35. Kemudian vektor B 246 atau vektor OB sama dengan vektor B yaitu 246. Vektor OC sama dengan vektor C yaitu 431. Seperti itu ya. Ya. Jadi vektor AA sama dengan vektor A yaitu 0,35. Kemudian vektor OB sama saja dengan vektor B yaitu 246 dan vektor OC sama dengan vektor C yaitu 431. Ya. Yang dimintakan adalah vektor P yang mewakili ruas garis berarah dan titik pangkal A ke titik B. Oke. Kita lanjut di sini. Vektor P sama dengan vektor AB. Oke, yang tadi Ibu sudah jelaskan itu. Vektor P yang ini, vektor P sama saja dengan vektor AB. Ini kan pakai 2 angka. Oke. Kalau pakai 2 angka, 2 huruf berarti hurufnya itu besar. Kalau 1 angka berarti hurufnya kecil. Jadi vektor P sama saja dengan vektor AB. Oke, lanjut. Ya. Atau Ibu gambar ulang ya di sini supaya tinggal kita langsung saja biar jam bolak-balik. Di sini sebentar. Aduh, bentar ya. Oke, ini O, tono, A, B, C. Ini sama saja dengan OA, sama dengan vektor A, OB sama saja dengan vektor B, OC sama dengan vektor C. Ya. Sekarang vektor A dari titik A ke B atau dinamakan dengan vektor P. Jadi vektor P ini sama saja dengan vektor AB. Bisa perhatikan pada gambar ini yaitu vektor P, oke, sama saja dengan vektor AB. Ya, kalau untuk menentukan nilainya, kalau 2 vektor berarti ya, jadi nanti vektor. Oke, Ibu ulang lagi di sini. Vektor P sama saja dengan vektor AB. Oke, vektor AB. Jadi kalau kedua ruas ini nanti cara penyelesaiannya ujung dikurangi dengan pangkal. Oke, titik ujung dikurangi dengan pangkal. Kan titik B-nya ini kan adalah ujung. Nanti ujung dikurangi dengan pangkal. Kalau ketemu vektor yang memiliki 2 huruf. Oke. Jadi vektor P sama dengan vektor AB itu sama dengan vektor B dikurangi dengan vektor A. Artinya titik ujung dikurangi dengan titik pangkal. Nilai dari vektor B itu sendiri kan adalah 246.
Oke, dikurangi dengan nilai dari vektor A yaitu 0,35. Ini penulisannya dia pada vektor kolom. Maka 2 dikurangi dengan 0, 4 kurang 3, 6 kurang 5, hasilnya adalah 211. Ya, selanjutnya pertanyaan yang bagian C itu kita lihat vektor Q yang mewakili ruas garis berarah dan titik pangkal B ke titik C. Bisa perhatikan gambar ini juga, dari titik B ke titik C kita beri nama dia adalah vektor Q. Oke, vektor Q ya, ini vektor Q dari B ke C atau disebut dengan vektor Q. Ya, jadi kalau penyelesaiannya sama seperti pada bagian B, nanti ujung dikurangi dengan pangkal. Ujungnya itu adalah vektor C, toh. Kemudian pangkalnya adalah vektor B. Jadi untuk mau menentukan vektor Q, maka vektor C dikurangi dengan vektor B, di mana nilai dari vektor C itu sendiri adalah 431 dikurangi dengan vektor B yaitu 246. Penyelesaiannya sama dengan bagian B, yaitu 4 dikurangi dengan 2, 3 kurang 4, 1 dikurangi dengan 6. Ya, jadi ini 4 adalah nilai X, 3 nilai Y, 1 adalah nilai Z, karena berbicara mengenai vektor berdimensi 3. Oke, jadi 4 dikurangi 2 itu adalah 2, 3 kurang 4 min 1, 1 kurang 6 min 5. Seperti itu ya. Jadi kita sudah dapat nilai dari vektor P dan vektor Q, atau pertanyaan yang diminta adalah vektor P yang mewakili, kemudian vektor Q juga yang mewakili. Kemudian pertanyaan yang bagian D. Sekarang vektor R. Vektor R yang mewakili ruas garis berarah dari titik pangkal A ke titik C. Oke, boleh kita lihat pada gambar ini bahwa vektor R mulai dari titik A ke titik C. Kita beri nama dia adalah vektor R. Jadi nanti ujung penyelesaiannya sama, ujung dikurangi dengan pangkal. Ujung tersebut adalah C, pangkalnya yaitu A. Oke. Jadi vektor R itu sama saja dengan vektor AC. Itu berarti vektor C dikurangi dengan vektor A. Nilai dari vektor C itu sendiri adalah 431 dikurangi dengan vektor A yaitu 035. Hasilnya adalah 4, 0, min 4. Ya. Itu pertanyaan bagian D. Kita lanjut pada pertanyaan yang terakhir, yaitu keliling segitiga A, B, dan C. Kalau berbicara mengenai segitiga kelilingnya berarti kita pakai panjang. Oke, jadi untuk keliling segitiga ABC yang ini, maka nanti panjang vektor AB ditambah dengan panjang vektor BC tambah panjang vektor AC, karena keliling dari segitiga ABC tersebut. Sekarang kalau berbicara mengenai panjang berarti kita masuk pada Pitagoras.
yaitu panjang dari vektor AB sama dengan akar dari yang kita sudah dapat nilai dari vektor AB itu kan, atau vektor P nilainya adalah 211. Maka akar dari 2 pangkat 2, kenapa? Karena pakai Pitagoras. X pangkat 2, akar dari X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2 ya, seperti itu. Jadi tinggal kita kasih masuk, nilai X nya itu adalah 2, nilai Y 1, dan nilai Z juga nilainya 1. Jadi 2 pangkat 2 hasilnya 4, 1 pangkat 1, 1, kemudian 1 pangkat 1 juga adalah 1. Selanjutnya kita jumlahkan, 4 ditambah 1 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 6. Apakah akar 6 bisa diakarkan? Kalau tidak bisa diakarkan maka dia dalam bentuk akar saja. Oke, jadi kita sudah dapat ya nilai dari vektor panjang vektor AB itu sendiri, yaitu akar 6. Selanjutnya panjang vektor BC. Panjang vektor BC di sini nilai dari BC itu sendiri kan adalah 2 min 1 min 5. Sama juga kita pakai teorema Pitagoras, yaitu akar dari 2 pangkat 2 tambah min 1 pangkat 2 ditambah dengan min 5 dipangkatkan 2. Untuk 2 pangkat 2 itu sendiri adalah 4. Kemudian min 1 dipangkatkan 2, itu artinya min 1 dikali dengan min 1, positif 1. Selanjutnya ditambah dengan min 5 dikali dengan min 5. Min 5 kali min 5 hasilnya adalah 25. Untuk 4 tambah 1 tambah 25 hasilnya adalah 30. Jangan lupa diakarkan. Jadi akar dari 30. Akar 30 bisa diakarkan? Ya. Kalau tidak bisa maka dalam bentuk akar saja. Selanjutnya vektor AC. Untuk panjang vektor AC yaitu nilainya adalah 4, 0, min 4. Kita masukkan ke dalam Pitagoras, yaitu akar dari 4 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 tambah min 4 pangkat 2 sama dengan untuk 4 pangkat 2 hasilnya 16, kemudian 0 pangkat 2 0, min 4 dipangkatkan 2 hasilnya juga adalah 16, sama dengan akar 32. Nah, kalau kita sudah dapat nilai dari panjang vektor AB, panjang vektor BC, dan panjang vektor AC, tinggal kita jumlahkan. Oke, jadi untuk keliling segitiga ABC dari ketiga panjang tersebut, maka untuk panjang vektor AB nilainya adalah akar 6 ditambah dengan panjang vektor BC akar 30 tambah dengan panjang vektor AC yaitu akar 32. Ya. Selanjutnya kita masuk pada vektor satuan dalam ruang. Untuk vektor satuan dalam ruang, di sini vektor yang mempunyai panjangnya itu 1. Oke, ulang. Kalau vektor satuan dalam ruang, dia mempunyai panjang satu satuan. Itu yang disebut dengan vektor satuan. Jadi kalau ingat dia mempunyai panjang satu satuan, itu berarti vektor satuan. Jadi vektor satuan dari vektor A ini didefinisikan vektor A dibagi dengan besar vektor A itu sendiri. Oke, maksudnya bisa dirumuskan dengan katakanlah vektor E. Oke, itu sama dengan vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Ini adalah rumus dari vektor satuan dalam ruang, dimana nih vektor satuan dari vektor A didefinisikan vektor A dibagi dengan besar vektor A. Oke, jadi
Contohnya seperti di sini. Tentukan vektor satuan dari vektor A yang berkomponen 2, 4, akar 5. Tinggal penyelesaiannya kasih masuk rumus tersebut, yaitu vektor A per panjang vektor A. Ya, untuk lebih jelasnya lagi kita masuk pada penyelesaian. Yang pertama, kenapa kita cari panjangnya? Karena sesuai dengan rumus yang ada bahwa vektor A itu dibagi dengan panjang vektor A. Oke, kalau mengenai panjang vektor A kita pakai Pitagoras. Jadi nilai dari vektor A itu sendiri kan adalah 2, 4, akar 5. Kita masukkan ke dalam panjang. Jadi kalau panjang itu disimbolkan dengan garis tegak kiri kanan. Oke. Jadi akar dari nilai X-nya itu adalah 2, berarti 2 dipangkatkan 2. Nilai Y 4 dipangkatkan 2, dan nilai Z-nya adalah akar 5, berarti akar 5 dipangkatkan 2. Oke, selanjutnya itu sama dengan 2 dipangkatkan 2 hasilnya 4. 4 dipangkatkan 2, 16. Akar 5 dipangkatkan 2. Jadi kalau akar 5 dipangkatkan 2, akar 5 kali akar 5 kan akar 25. Akar 25, 5. Seperti itu ya. Jadi 4 ditambah dengan 16 tambah dengan 5, hasilnya adalah akar 25. Akar 25 adalah 5. Oke, itu panjangnya kita sudah dapat, tinggal masuk ke vektor satuan. Untuk vektor satuan itu sendiri rumusnya yaitu vektor A per panjang vektor A. Oke, jadi nilai yang kita sudah dapat itu kan adalah 5. Jadi kalau masuk pada vektor satuan, maka dari 5 tersebut kita ubah ke bentuk pecahan. Oke, jadi 1/5 dikali dengan nilai dari vektor A. Nilai dari vektor A itu kan adalah 2, 4, akar 5. Oke, jadi sama dengan 1/5 dikali dengan 2, yaitu 2/5. 1/5 dikali dengan 4, 4/5, dan 1/5 dikali dengan akar 5, yaitu akar 5/5. Selanjutnya baru kita masuk pada vektor E. Oke, adalah panjang vektor E itu sama dengan, ini bukan E ya, tapi apa namanya? Oh iya. Oh betul ya. Oke, maaf. Betul ya, ya, karena ini yang kita sudah dapat nilainya yaitu 2/5, 4/5, akar 5/5. Masukkan dia ke dalam Pitagoras atau dalam bentuk panjang. Jadi panjang vektor E itu sama dengan akar dari 2/5 dipangkatkan 2 tambah 4/5 pangkat 2 tambah akar 5/5 dipangkatkan 2. Itu hasilnya adalah 2 pangkat 2 4, 5 pangkat 2 25, kemudian ditambah dengan 4 pangkat 2 16 per 5 pangkat 2 25. Selanjutnya untuk akar 5 dipangkatkan 2 5. Oke, kemudian 5 dipangkatkan 2 5. Penyebutnya sudah sama halnya dengan ini, karena dipangkatkan 2 kita jumlahkan. Untuk 4 tambah 16 tambah 5 hasilnya adalah 25. Jangan lupa akar. Akar 25 per 25 hasilnya adalah 1. Kenapa? Akar 25 per 25 kan 1, akar 1 ya 1. Oke, jadi terbukti ya untuk vektor satuan.
dibilangkan vektor satuan itu dia mempunyai panjangnya itu satu satuan. Jadi kalau misalnya soal misalnya diketahui vektor B 5, 6, 7, kemudian tentukan vektor satuan. Selanjutnya kalau Anda cari sampai pada titik terakhir dapatnya 1, berarti dia termasuk pada vektor satuan. Karena jelas vektor satuan itu mengatakan bahwa dia mempunyai panjangnya 1. Oke, jadi nilainya tetap hasil terakhir itu adalah 1. Itu pada vektor satuan. Oke, maaf ya, itu reklamnya ada lewat. Itu contoh. Ya, kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan vektor satuan dari vektor A sama dengan 3 min 1, 2. Kita lihat bahwa apakah untuk contoh soal yang kedua ini nilai terakhirnya dapat vektor satuan atau tidak. Oke. Untuk penyelesaiannya yang pertama sesuai dengan rumus yang ada. Rumus yang ada itu kan vektor E sama dengan vektor A per panjang vektor A. Pertama kita cari dulu nilai dari panjang vektor A. Ini vektor A-nya ini kita masukkan ke dalam bentuk panjang. Seperti halnya yang contoh soal pertama. Kalau panjang berarti pakai Pitagoras juga ya, yaitu panjang vektor A sama dengan akar dari 3 pangkat 2 tambah min 1 dipangkatkan 2 tambah 2 pangkat 2. Itu sama dengan akar dari 3 pangkat 2 hasilnya 9 min 1 dipangkatkan 2, 1 tambah 2 pangkat 2 yaitu 4. Untuk akar dari 9 tambah 1 tambah 4 hasilnya adalah akar 14. Akar 14 bisa diakarkan? Oke, tidak bisa ya. Selanjutnya, setelah itu kita cari vektor satuan dari vektor A tersebut, yaitu vektor E sama dengan vektor A per panjang vektor A. Ya, jadikan nilai yang sudah didapat akar 14 ini dalam bentuk pecahan. Nah, seperti ini ya, yaitu 1 per akar 14 dikali dengan vektor A 3 min 1, 2. Selanjutnya 1 per akar 14 dikali dengan 3 yaitu 3 per akar 14. 1 per akar 14 dikali dengan min 1 yaitu min 1 per akar 14. Dan 1 per akar 14 dikali dengan 2 yaitu 2 per akar 14. Kalau kita sudah dapat nilai ini, tinggal kita masukkan ke dalam panjang, yaitu panjang vektor E yang nilainya adalah 3 per akar 14 itu nilai X. Berarti 3 per akar 14 dipangkatkan 2 ditambah dengan min 1 per akar 14 nilai Y, yaitu min 1 per akar 14 dipangkatkan 2 tambah 2 per akar 14 nilai Z, yaitu 2 per akar 14 dipangkatkan 2. Selanjutnya yaitu kita kuadratkan ya. 3 dipangkatkan 2 hasilnya 9, itu artinya 3 dikalikan sebanyak 2 kali, bukan 3 kali 2. Oke, tambah dengan min 1 pangkat 2. Min 1 kali min 1 positif 1. Dan 2 pangkat 2 yaitu 4. Kita lihat penyebutnya sama. Jadi kalau akar 14 dipangkatkan 2, akar 14 pangkatkan 2 itu berarti akar 14 dikali dengan akar 14, hasilnya adalah akar dari 169. 14 kali 14
Kalau akar 169 ya 14. Oke. Jadi per 14. 9 ditambah dengan 1 tambah 4 hasilnya adalah 14. Itu artinya akar 14 per 14. Betul tidak? Nilainya 1? Iya. Berarti terbukti ini merupakan vektor satuan. Seperti itu ya. Itu 2 contoh soal pada vektor satuan. Ya, kita lanjut pada bagian 7, yaitu operasi vektor berdimensi 3. Untuk operasi vektor berdimensi 3, dia memiliki penjumlahan, pengurangan, perkalian terhadap 2 vektor. Sama halnya pada vektor berdimensi 2. Sama halnya ya. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan 2 vektor, kalau kita lihat pada dimensi 2, yang ada cuman vektor A dan vektor B atau I dan C. Karena dimensi 3 maka A, B, C ya, nilai X, Y, Z atau I, Z, K. Oke. Ya, jadi jika vektor U sama dengan AI ditambah dengan BZ tambah dengan CK, karena 2 vektor ya, jadi vektor V, PI tambah QZ tambah RK. Oke, ini dalam bentuk penjumlahan. Maka nanti vektor U ditambah dengan vektor V, di mana vektor U itu, kita lihat komponen yang sama untuk I dan untuk A dan P yang memiliki komponen yang sama, yaitu I. Jadi A tambah P, dikali dengan I, itu artinya I yang memiliki nilai A dan P, kemudian ditambah dengan B tambah Q, itu punya C, kemudian ditambah dengan C tambah R, itu punya K. Oke, contoh soal. Oh, sebentar, sebelum ke contoh soal, ke pengurangan. Kalau pengurangan ya cuman tambah diganti dengan kurang. Seperti itu ya. Kita masuk pada contoh soal. Untuk contoh soal, diketahui vektor A nilainya yaitu 3I tambah 7J kurang 6K. Boleh penulisannya seperti ini atau bentuk kolom maupun bentuk koordinat. Dan vektor V sama dengan min 2I kurang 5Z tambah 8K. Tentukan vektor U tambah vektor V dan vektor U kurang vektor V. Ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan Ibu rasa ya cukup mudah ya. Mudah sekali. Kita jumlahkan saja, yang penting perhatikan tanda positif dan negatifnya. Penyelesaiannya, vektor U yang beranggota 3I tambah 7J kurang 6K ditambah dengan vektor V yaitu min 2I kurang 5J tambah 8K. Jadi nanti kita lihat min 3I dengan min 2I, 7J dengan min 5J, selanjutnya min 6K dengan 8K. Perhatikan tanda dengan baik. Kalau salah tanda berarti nilainya pun salah. Jadi nanti 3 dikurangi 3 dikurangi dengan 2. Karena positif kali negatif hasilnya negatif. Jadi 3 kurang 2 ditambah dengan 7J
tambah kali kurang juga, jadi 7 dikurangi dengan 5, ini punya C, tambah min 6, tambah kali tambah ya, jadi min 6 tambah 8 punya K, komponen K. 3 kurang 2, 1, atau 1 kali I ya, nilai I itu kan 1. Oke, ditambah dengan 7 kurang 5, 7 kurang 5, 2, 2 kali J, 2C, ditambah dengan min 6 tambah 8, 2, 2 kali K, hasilnya adalah 2K. Oke, untuk nilai vektor U ditambah dengan vektor V, hasilnya adalah I tambah 2C tambah 2K. Boleh penulisan dalam bentuk kolom. Kalau bentuk kolom berarti 1, 2, 2. Kalau koordinat 1, 2, 2. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang ke bagian B, vektor U dikurangi dengan vektor V. Sama halnya, nilai vektor U itu kan 3I tambah 7J kurang 6K dikurangi dengan vektor V, yaitu min 2I kurang 5C tambah 8K. Oke, maka nanti 3I dengan min 2I. Oke, jadi kalau 3 dengan min 2I, kita perhatikan tanda min kali min positif. Oke, jadi positif 2, bukan negatif lagi karena ada tanda kurang di sini. Jadi 3 tambah 2I ditambah dengan 7C dengan min 5J. 7 ditambah, kenapa tambah ya? Sama halnya minus kali minus positif. Jadi 7 tambah 5, komponennya adalah J. Tambah min 6, kurang kali tambah, kurang. Oke, kurang kali tambah. Oke, jadi min 6 kurang 8, bukan tambah 8 karena ada tanda negatif di sini. Kenapa? Ya, pengurangan ya. Jadi 3 tambah 2, 5, 5 kali I, 5I, 7 tambah 5, 12, 12 kali C, 12C, min 6 kurang 8, min 14, min 14 kali K, min 14K. Kalau kita tulis dalam bentuk kolom, 5, 12, min 14. Dalam koordinat ya 5, 12, min 14. Oke, seperti itu ya. Itu dalam pengurangan maupun penjumlahan. Ya, Ibu rasa satu soal cukup karena dimensi 2 ya sudah kita belajar tentang pengurangan dan penjumlahan. Oke, sekarang kita masuk pada perkalian. Perkalian skalar 2 vektor. Ya, untuk dalam bidang itu juga pada perkalian skalar. Oke, jadi ketika mempelajari pembahasan vektor pada bidang, kalian telah memahami perkalian skalar 2 vektor. Untuk perkalian skalar 2 vektor dalam ruang, konsepnya sama dengan perkalian skalar 2 vektor pada bidang. Sama, yaitu masih ingat? Kalau untuk perkalian skalar, kalau perkalian skalar maka rumusnya yaitu vektor A dot, ini bacanya dot, vektor A dot vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B cos theta. Di sini tidak ada garis ya, ini salah, tidak ada garis. Oke, jadi cuman panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B cos theta. Sama halnya dengan pada bidang.
Jadi Ibu rasa ya tidak perlu contoh soal, karena untuk perkalian skalar dua bidang juga rumusnya sama ya. Dengan vektor A dan vektor B adalah vektor dalam ruang dan theta adalah sudut di antara kedua vektor. Misalkan diketahui vektor A yaitu karena dimensi 3 X1 Y1 Z1 dan vektor B X2 Y2 Z2 itu adalah vektor A dot vektor B sama dengan X1, nilai dari vektor A itu adalah X1 Y1 Z1 dot vektor B X2 Y2 Z2. Kita lihat nanti X1 dikali dengan X2 tambah Y1 dikali dengan Y2. Kenapa? Karena perkalian ditambah Z1 kali dengan Z2. Ya. Kita masuk pada sifat-sifat hasil kali skalar. Tidak terlalu cepat ya. Oke, jadi kalau misalnya Ibu jelaskan terlalu cepat ya, Anda boleh mengulang video kembali. Oke. Untuk sifat-sifat hasil skalar atau hasil kali skalar ada beberapa sifat. Yang pertama, dua vektor yang saling sejajar. Kalau dua vektor yang saling sejajar, maka vektor A dot vektor B, oke, yang kayak tadi, panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B cos theta itu sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Kemudian sifat yang bagian B, dua vektor yang saling tegak lurus. Oke, jadi vektor A dot vektor B sama dengan, kalau saling tegak lurus berarti sudutnya itu 90 derajat. Oke, jadi panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B cos 90 derajat. Kalau cos 90 derajat pada sudut-sudut istimewa untuk trigonometri, belajar matematika wajib. Oke, untuk cos 90 derajat nilainya adalah 0. Oke, selanjutnya sifat yang bagian C, dua vektor yang berlawanan arah. Oke, kalau berlawanan arah maka tandanya itu negatif. Oke, jadi ini dua vektor. Vektor apa? Vektor A dan vektor B. Dia berlawanan arah. Itu artinya panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Kenapa kita selalu memakai panjang? Karena konteks itu bahwa untuk perkalian skalar itu dia memakai panjang. Jadi kalau dua vektor yang berlawanan arah, maka cos 180 derajat. Oke, itu Anda sudah belajar di matematika wajib. Jadi kalau berlawanan arah ini yang tidak berlawanan yaitu panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Kalau dia berlawanan berarti negatif panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Oke. Kemudian sifat bagian D yaitu bersifat komutatif, kebalikan vektor A dot vektor B. Karena bersifat komutatif berarti vektor B dot vektor A. Oke. Kemudian sifat bagian E yaitu sifat asosiatif ya. Oke. Jadi vektor A dot vektor B tambah vektor C sama dengan nanti vektor A dikali dengan vektor B, selanjutnya vektor A dikali dengan vektor C, seperti ini. Kalau ketemu soal dalam bentuk sifat bagian E. Oke, paham ya untuk sifat-sifat hasil kali skalar. Nah, sekarang kita masuk pada
hasil kali dua vektor, dimana pada pembahasan sebelumnya yaitu tentang yang tadi, maksudnya operasi dot produk. Selain operasi dot produk, ada operasi vektor cross produk. Maaf kalau ibu punya bahasa Inggris kurang, maklum ya. Untuk perkalian vektor adalah perkalian antara vektor A dan vektor B yang menghasilkan vektor baru, yaitu vektor C. Oke. Perkalian vektor A dan vektor B dapat ditulis sebagai berikut. Ya, vektor C sama dengan vektor A dikali dengan vektor B. Dia menghasilkan vektor C. Jadi kalau dalam bentuk seperti ini boleh kita tulis dengan IJK atau XYZ. Nilai I itu adalah A1, nilai J A2, nilai K A3. Kemudian vektor B B1, B2, B3. Oke, selanjutnya nanti penyelesaian. Anda perhatikan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal dari hasil kali dua vektor. Kalau soal perkalian skalar berarti yang tadi dia pakai dot. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta. Tapi ada juga pada hasil kali dua vektor. Jadi kalau hasil kali dua vektor akan menghasilkan vektor yang baru, misalkan yaitu vektor C. Ini langkah-langkahnya. Jadi vektor C sama dengan vektor A kali vektor B. Oke, di mana vektor A, ibu ulang lagi, di mana vektor A nilainya adalah A1, A2, A3, vektor B B1, B2, B3. Untuk A1 dan B1 kita namakan dia I, vektor I. A2, B2, vektor C. A3, B3, vektor K. Oke, maka sama dengan A1 kalau untuk I. Oke, ditanya dicari nilai I, maka nanti A1 dikali dengan B3 kurang A3 kali B2. Anda mesti ikut dengan aturan ini. Kurang untuk J ya, ini nanti A1 B3 A3 B1. Jangan ambil nilai dari J. Kemudian untuk K ini kita tutup. Ya, ibu ulang ya supaya Anda bisa paham. Untuk nilai I kita tutup. Oke. Ibu coret ya. Nilai I kita coret I ini. Nah, ambil nilai A2, yaitu nilainya adalah A2 dan B3 kali silang. A2 kali B3 kurang A3 kali B2. Oke. Kemudian dikurangi dengan untuk nilai C, kita coret C, berarti kali silang. A1 kali A3, maksudnya A1 kali B3 dikurangi dengan A3 kali B1. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk K, kita coret K, maka nanti A1 kali B2 kurang A2 kali B1. Seperti itu ya. Kalau misalnya tidak mau menghafal ini, tinggal caranya Anda kalau untuk I tutup nilai I, lalu ambil nilai C dan K tapi kali silang. Oke. Sebagai contohnya,
Kita masuk ke contoh soal supaya lebih paham. Ya, contoh soal yang pertama. Diketahui vektor A 4i tambah 3c dan vektor B 4i kurang 3k. Tentukan vektor C yang merupakan hasil dari vektor A kali vektor B. Penyelesaiannya tadi vektor C sama dengan vektor A kali vektor B. Oke, sesuai dengan rumusnya. Iya, kita biar tidak bingung langsung kasih masuk begini. Tinggal nilai A1 tuh kan adalah 4. Kemudian A2 3. A3 ada 0 ya, karena nilai K-nya itu tidak ada. Maka kalau penulisan dalam bentuk kolom untuk vektor A itu sama dengan ini, yang ini. 4i tambah 3c berarti 4, 3, 0. Kenapa? Karena nilai K-nya itu tidak ada. Kemudian kalau vektor B. Vektor B kan nilainya 4i kurang 3k berarti nilai J-nya tidak ada. 4, 0, min 3. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Untuk pertanyaan yang diminta vektor A dikali dengan vektor B. Nilai A1 4, A2 3, A3 0. B1 4, B2 0, B3 min 3. Sekarang kita sesuaikan dengan yang ini. A2 kali B3, kita tutup 4 ini, nilai I. Berarti ambil nilai 3 kali min 3, 0 kali 0. Oke. Jadi 3 kali min 3 kurang 0 kali 0. Punya I. Oke. Kurang. Kita tutup C. Kalau tutup C berarti tinggal nilai 4 min 3, 0, 4. Oke. Jadi 4 kali min 3 kurang 0 kali 4. C. Tambah dengan nilai K. Kita tutup K. Berarti ada nilai 4 kali 0 kali silang 4 kali 0 dan 3 kali 4. Jadi 4 kali 0 kurang 3 kali 4. Paham? Paham ya? Jadi tinggal Anda tutup. Tutup supaya tidak bingung. Tidak salah untuk mengambil nilainya. Jadi kalau I berarti tutup I. Nilai 3 kita kali silang. Oke. Kalau C tutup C kali silang I dan K. Kalau K berarti tutup K, I dan J. Seperti itu ya. Jadi sama dengan 3 kali min 3 kan min 9. Oke, min 9 kurang 0 ya min 9. Jangan lupa I. Kemudian 4 kali min 3 min 12. 0 kali 4 0. Min 12 kurang 0 min 12. Jangan lupa ada tanda negatif sini. Berarti negatif kali negatif positif. Positif 12. Kemudian 4 kali 0 0. Kurang 3 kali 4 12. Jadi kalau positif kurang, positif kali negatif ya negatif. Jadi negatif 12k. Inilah nilai dari vektor A kali vektor B yang kita ketemu vektor yang baru, yaitu min 9i tambah 12c kurang 12k. Oke? Bisa paham ya? Nah, kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, kita punya vektor U yang memiliki komponen min 2, 1, 3. Ini penulisan dalam bentuk kolom ya.
dan vektor V 3, 2, min 1. Tentukan vektor yang baru yaitu vektor C yang merupakan hasil dari vektor U kali vektor V. Tidak selamanya vektor C, atau tentukan vektor yang baru. Vektor yang baru ya katakanlah vektor W. Ya. Jadi untuk vektor U dikali dengan vektor V dan ada panjang vektor U dikali dengan vektor V. Penyelesaiannya, vektor C sama dengan vektor A kali dengan vektor B. Penyelesaiannya atau langkah-langkahnya sama halnya dengan contoh soal pertama. Oke. Untuk nilai A1 itu adalah min 2, A2 1, A3 3. Seperti ini ya. Kita pasang supaya jangan keliru pada nilainya. Oke. Kemudian vektor V B1, B2, B3 yaitu 3, 2, min 1. Selanjutnya untuk A2 kali B3 kurang A3 kali B2 ini punya komponen I. Kita tutup toh. Jadi nanti 1 kali min 1 min 3 dikali dengan 2 kurang A1 B3. Mau cari A1 B3 kan begini kan lama kan. Kita tutup C. Jadi min 2 kali min 1 kurang 3 kali 3. Oke. Tambah tutup K. Berarti min 2 kali 2 kurang 1 kali 3 K. Jadi kalau 1 kali min 1 kurang 3 kali 2 6. Min 1 kurang 6 min 7. Min 7 kali I min 7I. Selanjutnya min 2 kali min 1. Min 2 kali min 1 ya 2 positif kurang 3 kali 3 9. 2 kurang 9 min 7. Min 7 ya, di sini min 7. Min 7. Jadi kalau min 7 kali min kali min positif 7. Oke, perhatikan tanda dengan sebaik mungkin. Selanjutnya min 2 kali 2 min 4 dikurangi dengan 1 kali 3 jadi min 4 kurang 3 min 7. Kalau perhatikan min kali positif ya tetap minus. Jadi min 7K. Hasilnya yang kita sudah dapat vektor yang baru yaitu min 7I tambah 7C kurang 7K. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang diminta adalah panjang vektor U kali vektor V. Nilai yang kita sudah dapat dari vektor U kali vektor V yaitu min 7 tambah 7 kurang 7. Kita masukkan ke dalam panjang yaitu pakai teorema Pythagoras. Untuk panjang vektor U kali vektor V sama dengan akar dari min 7 pangkat 2 tambah 7 pangkat 2 ditambah dengan min 7 dipangkatkan 2. Itu sama dengan 49 ya kan, min 7 kali min 7 ya 49. Sama ya, nilainya sama ini. Berarti 49 tambah 49 tambah 49. Oke, jadi 49 ini adalah 3 kali. Berarti 3 kali 49. Oke, itu sama dengan akar 49 7. Akar 3 bisa jadi 7 akar 3. Nilai dari panjang vektor U kali vektor V sama dengan 7 akar 3 dari akar 3 kali 49. Oke, itu contoh soal mengenai tadi
hasil kali 2 skalar ya, hasil kali 2 skalar. Jadi ingat untuk dimensi 3 dia mengenai panjang vektor sama dengan dimensi 2, kemudian sifat-sifat. Kalau panjang vektor itu dia pakai teorema Pythagoras, kemudian ada sifat-sifat. Selanjutnya kalau perkalian skalar pakai dot, oke. Yang tadi vektor A dot vektor B, jadinya panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B cos theta. Kalau ada hasil kali skalar, kemudian hasil kali 2 vektor ya seperti ini. Kita ubah dia dulu ke dalam bentuk matriks. Oke, ini ya. Kemudian ada vektor satuan, vektor posisi. Kalau vektor satuan itu artinya hasil terakhir yang didapat itu harus 1. Kalau vektor posisi itu berarti misalnya vektor AB, berarti nanti ujung kurang pangkal. Oke, seperti itu ya. Jadi Ibu rasa beberapa poin yang Ibu jelaskan mudah-mudahan bisa dipahami. Boleh mengulang kembali apa yang Ibu jelaskan, biar pada suatu ketika kita evaluasi apa yang Ibu tanya Anda mesti jawab sebagai tambahan nilai untuk semester genap ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye bye.